dari kelompok 5 dengan tema alat navigasi pada kapal yang beranggotakan saya sendiri Bima Sakti, Saya Carolina Marita. Saya Ranti. Saya Ria Andriani. Saya Muhammad Rizkyrianda. Saya Rosalia Juta. Saya Farah Meliawan. Saya Aprilia bin Fajri. Oke baik, sehubungan dengan tugas yang telah diberikan, di sini kami mendapatkan tema alat navigasi pada kapal. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan-rekan saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian alat navigasi. Alat navigasi adalah perangkat yang dipakai pada kapal yang untuk menentukan posisi, arah pelayaran, kecepatan dan lokasi titik sasaran, penangkapan secara akurat, hemat waktu, dan efisien. Nah, lanjut ke jenis-jenis alat bantu navigasi. Yang pertama yaitu kompas magnet untuk menentukan arah haluan kapal, menetapkan arah objek atau tujuan selama pelayaran. Yang kedua yaitu peta pelaut. Peta dengan informasi detail tentang wilayah laut, kedalaman ringan, data tanda-tanda navigasi yang aman di layar kapal. Baik, di sini selanjutnya saya itu alat navigasi GPS, yang dimana kepanjangan GPS itu adalah Global Positioning System. Alat ini itu alat navigasi elektronik yang memberikan data posisi kita. Dan selanjutnya itu ada radar. Radar adalah yang berfungsi untuk mendeteksi keberadaan objek di sekitar kapal dengan jarak jangkauan yang sonar atau fish finder atau echo sounder itu alat yang menggunakan gelombang suara untuk mendeteksi kedalaman laut, bentuk dasar laut serta keberadaan ikan atau ikan yang berada di permukaan laut. Yang kedua itu ada RDF atau Radio Direction Finder, yaitu menerima gelombang radio untuk mengetahui arah dan perkiraan jarak pemancar, membantu navigasi dan komunikasi. Dan yang ketiga yaitu ada AIS, yaitu Automatic Identification System, sistem identifikasi otomatis yang memungkinkan kapal saling mengetahui posisi dan identitas untuk keselamatan pelayaran. Baik, selanjutnya ada pengertian kompas. Kompas merupakan alat bantu navigasi utama di kapal penangkapan ikan yang digunakan menentukan arah haluan kapal dan mengukur sudut baringan suatu objek penting di laut. Oke, selanjutnya adalah jenis kompas di kapal. Mengapa kami di sini fokus pada kompas? Yang pertama adalah kebetulan pada perairan Dumai ini para nelayan menggunakan kompas sejenis kompas digital ataupun kompas magnetik. Namun, kenapa tidak ada video untuk menayangkan kapal yang ada? Karena yang pertama adalah posisi air yang sedang surut, nelayan juga tidak ada. Oke, lanjut pada pembahasan. Kompas magnetik menggunakan prinsip magnet, bumi selalu menunjuk arah utara selatan secara magnetis. Kemudian ada kompas giro. Ini mengacu pada referensi utara sejati, tidak terpengaruh gaya magnet, digunakan terutama pada kapal besar dan operasional modern. Kemudian ada bagian-bagian utama kompas. Yang pertama ada bagian batang magnet, kemudian mawar kompas, kemudian ada kotak kompas dan garis layar. Selanjutnya ialah prinsip kerja kompas magnetik. Kompas bekerja berdasarkan medan magnet bumi yang bergerak bebas yang akan selalu mengarah ke kutub utara dan ke selatan bumi sesuai interaksi kutub, magnet, tarik, dan tolak. Selanjutnya ialah gerakan dan arah mawar kompas harus selalu diimbangi dengan garis tengah kapal. Selanjutnya kompas harus dikalibrasi dan dikoreksi dari pengaruh magnet lokal kapal seperti baja di kapal besi. Oke, baik. Saya di sini akan menjelaskan tentang cara pengoperasian kompas di kapal. Nah, yang pertama yaitu kompas dipasang tepat di tengah kapal sejajar garis lunas. Yang kedua yaitu jika ingin mengubah haluan ini putar 7 derajat, contohnya haluan 45 derajat berarti kapal mengarah ke timur laut. Yang ketiga yaitu pembacaan sangat penting. Lihat arah haluan di mawar kompas yang berimpin dengan garis layar. Yang keempat yaitu untuk memastikan akurasi kompas sering dicek sensitivitas dan stabilitas dengan cara berputar dan mengiringkan, lalu diperhatikan gerak kompas. Baik, saya akan menjelaskan perawatan dan pengecekan kompas. Kompas harus diuji sensitivitas, reaksi cepat dan tepat ketika diputar. Keakuran dicek dengan membandingkan dengan kompas standar atau kompas lain.
Pada kapal logam diperlukan koreksi khusus untuk mengurangi pengaruh magnet kapal. Misal, pemasangan magnet kompensator. Dan baik, di sini saya akan menjelaskan tentang peran kompas dalam operasi penangkapan ikan. Yang pertama, menentukan dan menjaga arah kapal secara presisi menuju lokasi fishing ground. Yang kedua, membantu pilot kapal menentukan sudah baringan ketika menemukan target, misal lokasi kumpulan ikan atau objek lain. Yang kedua, kompas juga dipakai dalam pelayaran ulang atau menghindari bahaya seperti terumbu karang dan perairan dangkal. Oke, itulah tadi penjelasan dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami minta maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.